Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyanyikan syair pembelajaran agama Islam dengan instrumen Alfia Ibnu Malik. Tepuk rukun Islam diawali dengan ikrar syahadat, dilanjut dengan mendirikan sholat, berpuasa Ramadan, bayar zakat, terakhir pergi haji jika mampu. Rukun Islam, Ingat, yes. Rukun iman. Iman artinya yakin sepenuh hati, maka jaga iman sebagai pondasi. Di dalam hadis baginda Rasul bersabda, rukun iman itu 6 perkaranya. Iman pada Allah juga malaikat, iman pada kitab juga para rasul, dan iman kepada kiamat dan takdir, beriman sampai kehidupan berakhir. Bermula perintah 50 waktu, Allah menetapkan sholat 5 waktu, 17 rakaat siang dan malam. Ingatlah kepada Sang Pencipta alam. Sholat 5 waktu itu diwajibkan bagi umat mukmin hingga akhir zaman. Dalam hadis baginda Rasul bersabda, meninggalkan sholat mendapatkan siksa. Diawali subuhnya 2 rakaat, lalu zuhur dan asar 4 rakaat, dilanjut sholat maghrib 3 rakaat, yang terakhir isyanya 4 rakaat. Mari kita harus menjaganya. Bisa amal pertama itu sholat, jangan terlena kehidupan dunia, akhir tempat abadi selamanya. Rukun iman kedua pada malaikat, makhluk Allah yang senantiasa taat. Malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat terjaga dari tipu daya. Adapun malaikat yang diketahui jumlahnya 10 harus diimani. Kata Jibril penyampai wahyu ilahi, malaikat Mikail penyampai rezeki, malaikat Israil sang pencabut nyawa, ada Israfil peniup sangkakala, malaikat Raqib Atid bersama kita, malaikat Munkar Nakir penanya kita, dan malaikat Malik penjaga neraka. Lalu ada Ridwan sang penjaga surga. Itulah malaikat beserta tugasnya. Mari kita harus menghafalnya. Iman pada Nabi Rasul yang keempat, Nabi Rasul utusan pembawa rahmat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah saat di akhirat. Jumlah Nabi Rasul ada 25 tertulis dalam Quran, kitab yang mulia. Nabi Rasul diabadikan sebagai pedoman hingga akhir zaman. Mereka Adam, Idris, Nuh dan Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak dan Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli dan juga Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas dan Ilyasa, juga Zakaria, Yahya, Isa dan juga Nabi Muhammad. Mari kita terus menghafalnya, jangan sampai lupakan mereka semua. Sifat wajib bagi Rasul ada 4, sidik, jujur, dan mana yang terpercaya. Tabligh, menyampaikan, dan fatwa nasihat, itu 4 sifat wajib bagi Rasul. Dan sifat mustahil 4 bagi Rasul, izin khianat, tak dipercaya, khidmat menyembunyikan, pada bohong, itulah sifat mustahil bagi Rasul.
Yang terakhir sifat jais bagi Rasul hanyalah satu al-Udu Basyariyah yang bersifat manusia pada umumnya. Mari kita terus menghafalnya. Iman pada kitab rukun yang ketiga sebagai pedoman hidup manusia terdiri dari tauhid, zikir, nasihat, Quran, penyempurna ajaran syariat. Kitab Zabur pada Nabiullah Daud, bahasanya Kipti dan rajanya Tolut. Taurat kepada Nabiullah Musa, bahasa Ibrani Fir'aun rajanya. Kitab Injil pada Nabiullah Isa, bahasa Suryani Herodes rajanya. Akhir kitab Al-Quran yang mulia Sayyidina Muhammad yang menerima. Bahasanya Arab yang bernilai sastra, menjadi pedoman serta penyempurna. Dalam hadis baginda Rasul bersabda, Al-Quran menjadi syafaat pembaca. Rasulul Azmi itu ada 5 terpilih sebab kuat ketabahannya dalam menyebarkan syariat ilahi. Mereka disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi Nuh dengan mujizatnya membuat bahtera untuk para umatnya. Istri dan anaknya tongkat durhaka, lalu banjir besar menenggelamkannya. Dan Nabi Ibrahim dengan mujizatnya tak terbakar api yang sangat panas, dan malaikat Jibril datang menghampirinya. Allah menyelamatkan dengan rahmatnya. Berdakwah dikejar Fir'aun rajanya, lalu Nabi Musa dengan mujizatnya membelah laut merah dengan tongkatnya, menciptakan jalan selamat kaumnya. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan Allah azab di laut tenggelamkan kisah Fir'aun menjadi pelajaran yang diabadikan dalam Al-Quran. Juga Nabi Isa dengan mujizatnya mampu berbicara di masa bayinya, menciptakan burung dari tanah liat, karunia Allah sebagai mujizat. Terakhir Nabi Rasul kekasih Allah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, mujizatnya tak terhitung bilangan karena rahmat Allah melingkupinya. Itulah syair pelajaran PAI, materinya ringkas mudah dipahami. Akhirnya PAI menjadi berkesan, syairnya mengandung makna juga pesan. Itulah syair pelajaran PAI, materinya ringkas mudah dipahami.